Polisi juga menemukan 12 korban lainnya dalam keadaan sudah membusuk dan terkubur di halaman belakang rumah Jesse. Assalamualaikum bos, welcome back to Hype. Oke, in this video kita bakalan ngebahas tentang anak-anak yang memiliki sifat psikopat. Di usia mereka yang masih anak-anak, mereka tega membunuh teman-teman sebayanya. Ada beberapa alasan, diantaranya alasan karena tersinggung dan alasan yang tidak masuk akal seperti main-main ataupun gabut. Oke, ah, jadi gabut mereka itu barbar sekali gitu. Mereka bunuh orang gabutnya. Gimana udah gede nanti? Masih kecil aja gabutnya bunuh orang. Mungkin udah gede nanti mereka bakalan main roket, main rudal jelajah, main rudal antar benua, main nuklir. Atau yang lebih barbar lagi, mereka bakalan terbang ke angkasa, terus itu ke keliling-keliling di angkasa dan membunuh semua alien yang ada gitu kan. Itu benar-benar barbar banget mereka. Memang wow, amazing. Oke, anak yang pertama adalah Eric Smith. Eric terlahir dari keluarga yang bahagia. Eric dikenal sebagai anak yang baik, menyenangkan, dan lucu. Namun, perilaku Eric sedikit demi sedikit berubah seiring bertambahnya umur Eric. Eric didiagnosa mengidap penyakit intermittent explosive disorder atau penyakit mental yang membuat seseorang berperilaku kasar dan kejam. Eric lebih dikenal sebagai bullying di sekolahnya. Saat menginjak umur 10 tahun, Eric pernah disekap oleh pihak berwajib karena hampir membunuh teman sebangkunya menggunakan pensil. Oke, menggunakan pensil. Gue baru tahu sih kalau pensil bisa membunuh gitu. That's cool. Yeah, but itu nggak benar. Keren tapi nggak benar. Membunuh pakai pensil. Oke, biasanya orang membunuh pakai pisau, pakai senapan, or apapun itu. Tapi ini menggunakan pensil. Beberapa bulan kemudian, Eric dibebaskan karena mendapat jaminan dari orang tua Eric. Namun hal inilah yang menjadi awal peristiwa menghilangnya bocah berumur 4 tahun bernama Derek Robbie. Akhirnya Robbie ditemukan tidak bernyawa di tengah hutan dengan beberapa luka lebam di leher dan di kepala dan satu batang pohon menusuk anusnya. Seminggu setelah jasad itu ditemukan, akhirnya Eric mengaku kepada keluarga Derek Robbie bahwa dialah yang membunuh anak tersebut. Dia mengaku bahwa dialah yang membawa Derek Robbie ke hutan dan menyiksanya hingga tewas. Kini Eric mendekam di tahanan remaja New York dengan kasus pembunuhan dan penyiksaan anak di bawah umur. Anak yang kedua adalah Mary Bell. Kasus tewasnya anak-anak di tangan seorang gadis kecil bernama Mary Bell adalah kasus yang paling terkenal di Amerika dan di dunia. Terlahir dari seorang pekerja seks komersial berusia 17 tahun, Mary Bell tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Malahan, dia sering diajak ibunya berpergian untuk menemui klien dan bermabuk-mabukan serta dipaksa untuk menelan pil narkoba. What the heck? Para pakar psikologi dunia mengatakan bahwa perilaku kasar dan kejam Mary Bell itu karena pengaruh buruk dari sang ibu. Sebelum menginjak umur 11 tahun, Mary Bell membunuh 2 orang anak, yang satu berumur 4 tahun dan yang satu berumur 3 tahun. Oke, jadi umurnya belum 10 tahun, Mary Bell udah membunuh 2 orang anak. Kedua anak tersebut dibunuh dengan cara dicekik hingga tewas. Mary Bell bahkan mengukir huruf M di perut korban dengan bangga. Beberapa rumor mengatakan bahwa orang tua Mary mengenal beberapa tokoh otoriter kelas kakap sehingga anaknya dapat mendapatkan jaminan pembebasan dan perlindungan anak. Oke, jadi ya wajar sih karena ya itu ya wajar lah pokoknya wajar. Nggak usah ditanya kenapa, pokoknya wajar. Jesse Pomeroy. Pembunuhan berantai di bawah umur berikutnya telah membunuh lebih dari 20 anak selama hidupnya. Saat berusia 9 tahun, Jesse sering menggunakan anak laki-laki untuk bermain di hutan dan menyiksanya hingga tewas. Oke, jadi untuk anak-anak laki-laki yang ikut Jesse main ke hutan, kenapa nggak lari gitu? Kenapa? Seenggaknya kalau nggak ngelawan, kan bisa lari. Kenapa diem aja disiksa? Selain itu, ia juga dituduh telah menyekap 7 orang anak di dalam gudang dan menyiksa mereka dengan cara dicambuk
diseset-seset kulit, diseset kulit dan kulit kuku dan kukunya dicabut. Oke, jadi dicambuk itu it's okay, masih bisa ditahan rasa sakitnya, tapi kalau kulit diseset sama kuku dicabut itu bakalan sakit banget cuy. Bener. Sayangnya kejahatan tersebut belum bisa dibuktikan polisi, walaupun orang tua para korban mengatakan bahwa terakhir kali anak-anak mereka itu bermain bersama Jesse. Akhirnya Jesse berhasil masuk penjara setelah tidak sengaja meninggalkan sebilah pisau di TKP pembunuhan anak berusia 10 tahun dan balita yang tidak diketahui identitasnya. Balita tersebut ditemukan di gudang dekat rumah Jesse dengan bagian tubuh yang sudah terpotong-potong dan tanpa kepala. Polisi juga menemukan 12 korban lainnya dalam keadaan sudah membusuk dan terkubur di halaman belakang rumah Jesse. Saat diwawancarai, Jesse mengaku telah membunuh lebih dari 27 anak di Boston. Pembunuh anonim Bekasi. Pada Minggu 28 April 2013, Indonesia digegerkan dengan berita pembunuhan yang dilakukan seorang anak karena hutang Rp1.000 yang tidak dikunjung dibayarkan. Anak berusia 7 tahun berinisial YI tega menenggelamkan temannya sendiri karena hutang Rp1.000 di danau buatan Sumarecon, Bekasi. Peristiwa mengerikan ini bermula dari laporan anak hilang oleh orang tua korban Nur Hafiz kepada pihak kepolisian 1 hari sebelum ditemukannya jasad Nur Hafiz di danau buatan dalam keadaan mengapung. Warga dan polisi langsung mengevakuasi jasad korban. Setelah teridentifikasi, jasad langsung dihantarkan ke alamat rumah korban. Awalnya masyarakat tidak mencurigai adanya motif pembunuhan di balik meninggalnya Nur Hafiz. Tapi hasil visum menyatakan sebaliknya. Nur Hafiz mengalami kekerasan sebelum tenggelam. Terlihat dari luka lebam pada mulut dan leher Nur Hafiz. Setelah diselidiki, rekan sebayanya berinisial Y lah yang telah melakukan kekerasan terhadap Nur Hafiz karena motif hutang Rp1.000 yang tidak kunjung dibayarkan. Oke, Indonesia nggak kalah barbar jadi ya, karena utang Rp1.000 aja sampai dibunuh, ditenggelamkan gitu. Tapi itu bisa kepikiran gitu, habis dibunuh habis disiksa kan, dia tenggelamin gitu biar hilang jejak gitu. Emang wah, ini udah termasuk psikopat akut ini, udah pengen akut ini. Karena pemikiran udah sampai ke situ, cuy. Kita lanjut ke anak yang kelima dan terakhir. Pada 20 Februari 2009, seorang anak di Pennsylvania tega membunuh ibunya yang sedang mengandung dengan menggunakan senjata api. Jordan Brown yang pada saat itu berusia 11 tahun tega mengosongkan peluru tepat di belakang kepala ibunya yang sedang tertidur lelap. Tampak kehadiran sang ayah, saudari-saudari Jordan yang mendengar suara tembakan senjata api yang sangat keras tidak berani keluar dari kamarnya. Mereka menunggu sampai pagi tiba dan saat itu Jordan sudah pergi ke sekolah. Betapa kagetnya saudari-saudari Jordan melihat sang ibu kepalanya sudah hancur menghias dinding. Dengan terbata-bata, akhirnya saudari-saudari Jordan berhasil melaporkan Jordan ke polisi. Polisi berhasil menahan Jordan saat pulang sekolah dan memvonis Jordan dengan hukuman 15 tahun penjara atas kasus pembunuhan tingkat 1 di US. Saat diinterogasi, Jordan mengaku mendapat senapan angin berbahaya itu dari laci berburu sang ayah. Ia juga mengaku cemburu atas minimnya perhatian dari kedua orang tua Jordan sejak mengandung adik ketika Jordan. Oke, jadi motif Jordan membunuh sang ibu ini karena dia cemburu, minim perhatiannya karena adik ketiganya ini yang dikandung sama ibunya. Jadi perhatian untuk si Jordan ini minim, berkurang dan membuat Jordan berperilaku nekat dong. Melakukan hal nekat gitu, membunuh ibunya karena cemburu. Oke, bos, jadi itu beberapa anak yang memiliki sifat psikopat dan membunuh orang atau membunuh orang-orang dengan kejam gitu. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa dislike. Makasih udah nonton and see you.